Bismillahirrahmanirrahim. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Paralel saja Bapak ya. Setelah ini langsung Bapak Arif setelah Bapak Ridho. Bisa dilihat share screen-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG MAG, kemudian saudara Arif Mkom sebagai admin IT di PPG, dan Bapak Alihan Satra MPD di PPG juga. Bapak Ibu, menyambung informasi terkait dengan UKM PPG. Ini tidak kalah pentingnya dengan UKIN ya Bapak Ibu. Ada satu lagi rangkaian adalah UP. Nah, mekanisme sebelumnya UKIN dan UP itu dilaksanakan dalam waktu yang beriringan. UKIN dilaksanakan, selanjutnya UP. Nah, permasalahan UKIN tadi sudah disampaikan, mulai dari tampilan yang tidak muncul, kemudian di web Bapak Ibu, di dokumen Bapak Ibu kosong, karena tidak terbaca dan lain-lain. Itu permasalahan di UKIN. Nah, selanjutnya di UP. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan rangkaian UKM PPG, yaitu UP. Nah, UP ini dipandang sebagai penentu ya Bapak Ibu, penentu kelulusan Bapak Ibu secara utuh, rangkaian secara utuh di program PPG ini, pendidikan profesi guru ini. Nah, nah ini jadwal terencana ya. Rencananya poin 13 dan 14 UKIN itu dilaksanakan di revisinya di menjadi ya Bapak Ibu, dari 25 sampai 28 November, dan uji pengetahuan itu berada pada 3-4 Desember. Kalau kita melihat ini ada senggang waktu, tapi pengalaman yang sebelumnya dia rangkai, waktunya itu betul-betul rangkai. Jadi Bapak Ibu harus konsentrasi di UKIN, dan Bapak Ibu juga harus konsentrasi di UP. Nah, di kondisi UP ini nanti ada mekanismenya, dia terbagi dua Bapak Ibu. Kegiatan sebelum dan kegiatan sesudah. Kegiatan sebelum H-1 dan H-3, kemudian satu lagi adalah kegiatan di hari H, ya. Nah, di kegiatan sebelum UP itu kisaran H-3 sampai H-1, tapi lebih tepatnya mungkin H-2 atau H-1 Bapak Ibu. Peserta itu mendapatkan plotting jadwal. Nah, setelah plotting jadwal, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk masuk di grup WhatsApp. Nah, ini mohon diperhatikan, karena pengalaman yang sebelumnya, beberapa peserta itu dia nggak masuk di grup WhatsApp itu sampai pada hari H. Nah, ini akan merugikan Bapak Ibu, karena tentu konsentrasinya sudah tidak nyaman lagi ya, sudah tidak nyaman lagi. Maka pastikan H-1 atau H-2 Bapak Ibu sudah tergabung di dalam grup WhatsApp itu. Nanti di dalam grup WhatsApp itu ada satu pengawas dan 15 peserta ya, 15 sampai 20 peserta. Nah, apa yang dilakukan di dalam grup WhatsApp itu? Satu ya, pengawas itu akan menggiring Bapak Ibu untuk melakukan install SEB, nama aplikasinya ya. Itu adalah aplikasi UP itu. Jadi Bapak Ibu nanti digiring untuk melakukan install. Setelah nanti melakukan install, kemudian melakukan persiapan uji coba dan lain-lain. Itu kegiatan sebelum. Nah, kemudian kegiatan saat UP,
masih panduannya itu tentu melalui grup itu Bapak Ibu, melalui grup itu. Nanti di dalam grup itu juga akan dipandu oleh pengawas untuk melakukan tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau waktunya 2 jam, maka kerjakanlah selama 2 jam. Nah, selama 2 jam itu kebanyakan ada beberapa kebiasaan ketika kita merasa bahwa kita sudah selesai, maka kita bersantai ya, bersantai. Nah, itu mohon untuk tidak melakukan itu karena itu dipantau oleh pengawas. Namun ada saja yang memandang bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang negatif. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapat catatan tertentu ya, akan mendapat catatan tertentu. Maka bersikap baik saat proses dan setelah selesai sampai nanti informasi pengawas mengatakan bahwa ujiannya sudah berakhir, maka Bapak Ibu harus segera menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, itu gambaran di awal ya Bapak Ibu terkait dengan proses itu. Nah, kita masuk ke UP. Apa itu UP? UP itu adalah uji pengetahuan atau uji kompetensi ya yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan daring untuk mengukur pemahaman konsep materi capaian, tujuan capaian, pembelajaran lulusan ya, CPL. Atau kalau bahasa zaman dulu tuh ujian negara Bapak Ibu ya, ujian negara. Ada juga yang mengatakan apakah UP itu sebagai penentu akhir. Nah, ini yang sering diinformasikan di beberapa kesempatan bahwa UP ini memang rangkaian akhir, tapi apakah UP sebagai penentu utama? Tidak. Prosesnya itu juga akan diperhatikan. Sama kalau S1 itu ya, Bapak Ibu harus menyelesaikan skripsi. Nah, itu juga bagian dari rangkaian. Ujian monokosahnya juga, ujian sidang skripsi, itu juga bagian dari proses akhir. Nah, jadi untuk mengukur uji kompetensi Bapak Ibu. Kemudian soal UP itu jumlahnya 120 butir. Soalnya itu mengukur soal HOTS, Bapak Ibu. Tapi HOTS itu juga beberapa kesempatan HOTS itu tidak sama dengan soal yang sulit. Tapi soal yang memerlukan nalar yang baik. Nah, dari 120 soal itu semuanya hot. Dan tingkat kesukaran itu terbagi. Ada 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sukar. Jadi 120 soal itu Bapak Ibu terdiri dari komposisi itu. Nah, ada 50% kondisi sedang. Jadi kalau Bapak Ibu bermain di tingkat kesulitan mudah dan sedang, itu sudah cukup 75%. 25%-nya nggak dikerjakan sama sekali, itu sudah, tapi yakin dulu Bapak Ibu bahwa 25 dan 50% ini memang benar-benar Bapak Ibu kuasai. Nah, mungkin ada yang bertanya, berapa nilai kelulusan? Nilai kelulusan sampai hari ini adalah berada pada rentang 70 Bapak Ibu. 70. Artinya dari kalau 120 soal mungkin 60 soalnya sudah berada pada posisi 50% ya Bapak Ibu. 50%. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan setidaknya ya sekitar 90 soal itu untuk bisa masuk pada rentang 70 nilainya. Tapi kalau kisi-kisi ini kan manis sepertinya Bapak Ibu, 25% mudah dan 50% sedang. Kita bermain di ring itu saja sudah cukup untuk bisa lulus ya. Nah, ini bagaimana siasat Bapak Ibu untuk mempersiapkan kompetensi diri sehingga meyakinkan diri bahwa setidaknya 90 soal itu dalam kondisi benar. Kalau itu mau aman ya Bapak Ibu, atau 80 nilai 90 kalau mau aman 90 ya. 90 soal itu harus dalam kondisi benar. Nah, ini yang perlu, bagaimana strategi masing-masing individu untuk bisa mempersiapkan diri untuk kondisi itu. Nah, semua tes itu pilihan ganda dengan 5 option jawaban. Nah, tentu ini juga yang menjadi perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, karena kalau dia objektif, ya dia punya daya pembeda.
pengecohnya juga punya. Jadi A dan B itu bisa saja bahasanya hampir mirip dan kemungkinan kedua-dua itu hampir sama tepatnya. Tentu kita harus memilih mana yang lebih tepat, mana yang paling tepat. Nah, kemudian uji pengetahuan dilaksanakan berbasis domisili. Kalau yang lalu, pengalaman yang sebelumnya di gelombang pertama, pelaksanaan UP itu berbasis domisili. Nanti Bapak Ibu akan diacak. Walaupun Bapak Ibu pelaksanaannya PPG-nya ya, PPG-nya di UIN Raden Fatah, tapi nanti bisa saja Bapak Ibu tesnya di Jawa Barat misalnya, atau di Provinsi Jawa Timur, atau di Kalimantan. Nah itu berpotensi juga seperti itu, untuk penyebaran Bapak Ibu ya, untuk penyebarannya. Nah ini banyak yang harus kita persiapkan. Nah apa yang harus kita persiapkan? Bapak Ibu harus memiliki komputer, baik PC ataupun laptop ya, PC ataupun laptop. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti semua tata tertib, kemudian jangan coba curang dan melanggar. Nah ini akan ada sanksi tertentu atau akan menjadi catatan pengawas. Nah kita tidak bisa mengintervensi pengawas Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan tadi, sebenarnya biasa saja kalau kita sudah ngerjain soal, kita mau minum, mau makan, itu kita anggap bahwa hal yang biasa karena kita sudah melakukan pekerjaan itu. Tapi di UP ini tidak bisa itu karena itu bagian dari tata tertib. Jadi Bapak Ibu harus tetap dalam kondisi baik, ya sikap dan kegiatannya harus dalam kondisi positif saat itu. Nah kemudian jangan coba merekam, record layar karena nanti akan kedetek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merekam layar nanti akan kedetek. Atau misalnya record ya, print screen dan seterusnya lakukan itu, maka nanti akan terrecord. Nah, belajar, latihan dan berdoa, kemudian siapkan diri untuk UP, pahami kisi-kisi. Nanti kisi-kisi itu akan mendekati, itu akan dibagi. Tentu kisi-kisi itu mayoritas masuk pada modul yang Bapak Ibu punya sebelum-sebelumnya ya. Kemudian hambatan-hambatan nanti kita bisa diskusi tentang hambatan-hambatan itu. Kemudian Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa sinyal Bapak Ibu kuat. Nah ini juga kita akan bahas selanjutnya ya. Nah ini minimal perangkat IT yang Bapak Ibu harus miliki. Bapak Ibu harus memiliki layar 10 inci artinya notebook ya Bapak Ibu. Tapi notebook itu dia operasinya Windows kemudian 32 bit. Memiliki minimal RAM 2 GB itu sudah paling minimal Bapak Ibu. 2 GB. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman misalnya melakukan Zoom ya, dalam jangka waktu yang lama, kadang memori yang kecil itu mengganggu jalurnya kegiatan. Ada delay bahasanya itu, ada delaynya beberapa detik, beberapa detik, nanti dia akan kembali lagi normal. Sama seperti ketika kita ngetik, Bapak Ibu kita mengetik, kemudian jumlah filenya besar sampai misalnya 100 MB gitu atau lebih dari 100 MB dalam kondisi Word, kemudian kita mau next itu ada loading. Nah itu yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Kemudian harus dilengkapi dengan audio dan semua perangkat berfungsi baik. Kemudian daya tahan ya, baterai kalau dia laptop. Kemudian kalau PC UPS atau apalah yang lainnya. Kemudian HP, apa guna HP nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian koneksi internet yang stabil. Nah ini minimal 10 GB. Nah jadi Bapak Ibu kesimpulannya kita harus memiliki perangkat itu, komputer atau PC. Nah tapi saran terbaik Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaran, kita harus misalnya kita ke sekolah menggunakan perangkat sekolah. Biasanya perangkat sekolah agak lebih baik. Atau kalau misalnya perangkat sekolah itu ada yang nggak bagus, Bapak Ibu bisa ke sekolah lain misalnya, mencari teman yang perangkatnya bisa lebih baik dari yang misalnya yang kita punya. Nah ini juga harus mempersiapkan itu. Kemudian ya kalau misalnya
sering juga misalnya kondisinya mati lampu. Nah, kalau mati lampu itu kan memang kondisi alam Bapak Ibu. Kita tidak bisa eh, apa ya? Kita tidak bisa mengingkari itu. Tapi ya salah satu usahanya ya tentu tadi misalnya kita menggunakan laptop yang baik. Kalau misalnya memang kita nggak ada laptop, maka tentu kita harus menggunakan PC. Tapi kita juga bisa memprediksi Bapak Ibu di wilayah kita itu kemungkinan mati lampunya itu listriknya padam itu seberapa sering. Kalau dominasi dalam 1 minggu itu kira-kira berapa kali? Maka kita bisa memetakan itu sebenarnya. Maka kalau misalnya kondisi itu tidak nyaman di desa kita, maka kita harus pindah ke desa lain. Nah ini demi untuk eh, apa ya pelaksanaan UP yang baik, karena secara psikologis tentu Bapak Ibu akan sangat-sangat dirugikan ketika Bapak Ibu mengalami kondisi itu. Nah kemudian kemudian teknis pelaksanaan UP berbasis domisili. Nanti Bapak Ibu dari rumah masing-masing ya, besar kemungkinan Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan itu dari rumah masing-masing. Nah, peserta harus memfasilitasi dengan kamera Zoom. Jadi nanti kita bekerja dengan laptop Bapak Ibu. Soal itu kita aplikasinya itu nanti kita download di laptop, kemudian di laptop kita install. Setelah kita install dia ready. Nah ini nanti di bawah pengawasan pembimbing ya Bapak Ibu. Nanti pembimbing pengawasnya itu dalam satu grup WA tadi. Nah ini sudah ready ya, kondisi ini sudah ready. Ini gambar yang kuning ya Bapak Ibu. Kondisi yang sudah ready, Bapak Ibu harus difasilitasi dengan HP yang zoomnya aktif. Jadi Bapak Ibu diarahkan untuk masuk Zoom, kemudian Zoom itu diletakkan ya, HP itu diletakkan di mana dia bisa melihat pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau ditaruh di posisi supaya terlihat gerak-gerik Bapak Ibu. Jadi dia harus mengkondisikan di mana posisi kamera itu melihat kondisi gerak-gerik Bapak Ibu, atau misalnya di samping. Tapi juga kalau posisinya di belakang kita juga nggak boleh, karena itu akan merekam soal, merekam soal itu pun nggak boleh. Jadi mungkin posisinya berada di samping kiri, berada di samping kanan, atau berada posisi di depan kita. Itu setidaknya berjarak, kalau di sini dilihat di sini 2 meter, karena memang 2 meter itu sudah cukup untuk menggambarkan aktivitas kondisi Bapak Ibu. Nah nanti melalui Zoom itu juga Bapak Ibu berkomunikasi dengan pengawas. Misal, Bapak pengawas, kok ini saya nggak jalan? Nah komunikasinya melalui Zoom itu. Jadi Bapak Ibu ngomong di Zoom itu. Nah maka Zoom itu juga harus dalam kondisi terbuka suaranya ya, tidak dalam kondisi silang, terbuka. Nah, artinya kalau dia kondisi suaranya terbuka, maka Bapak Ibu harus berada pada posisi yang senyap, yang sepi, tidak terganggu oleh suara-suara bising di luar ruangan. Bapak Ibu harus berada pada ruangan yang cukup baik ya, terkondisi baik, tidak ada suara yang lain. Jadi ketika ada problem, misalnya soalnya macet, dia nggak jalan, atau misalnya komputernya error, kemudian dia kembali lagi ke kondisi start awal. Nah itu Bapak Ibu bisa komunikasi dengan pengawas yang selalu standby di ruang Zoom itu. Jadi pengawasnya nanti mengawasi Bapak Ibu melalui Zoom. Karena ini satu pengawas itu maksimal itu 20 peserta, ya tentu terpantau Bapak Ibu. Dan tampilan di Zoom juga kan cukup besar ya kalau misalnya hanya 20 peserta. Jadi apapun aktivitas Bapak Ibu akan bisa terlihat secara baik di ruang Zoom itu. Nah ini juga yang harus Bapak Ibu siasati, apakah Bapak Ibu harus pergi ke sekolah ya, atau misalnya pindah ke desa sebelah, atau Bapak Ibu yang dekat dengan Palembang datang ke tempat saudaranya yang ada di Palembang untuk melakukan aktivitas ujian itu atau yang lain-lain. Atau misalnya Bapak Ibu, ini juga pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan oleh teman-teman, apakah boleh kami di dalam satu kelas
dalam satu ruang, itu beberapa peserta di dalamnya, Pak. Silakan saja, asal Bapak Ibu mengatur posisi tempat duduk dan luasan kamera nanti yang akan melihat zoom Bapak Ibu itu, kondisi Bapak Ibu itu. Jadi kalau misalnya di dalam lab nih, dalam laboratorium komputer, laboratorium itu kan biasanya begitu padat antara satu peserta ke peserta lain begitu dekat. Kalau Bapak Ibu terpaksa harus di situ ya silakan, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus mengatur posisinya, ya dirubah dulu settingan tempat duduknya sehingga nanti satu orang bisa satu-satu. Gitu. Ketika Bapak Ibu duduk sendirian, kemudian zoom, peserta yang di sampingnya tidak terlihat dan lain-lain. Nah, ini juga harus Bapak Ibu siasati bagaimana agar pelaksanaan UP itu berjalan sesuai dengan SOP yang diberikan. Nah, selanjutnya aplikasi itu dia melalui SEB ya, Safe Exam Browser. Kemudian itu nanti akan di-download dan seterusnya. Ini pekerjaan pengawas nanti. Pekerjaan pengawas untuk membimbing Bapak Ibu mulai dari bagaimana mendownload sampai SEB itu ready. Aplikasi itu ready, siap untuk digunakan. Nah, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus memantau terus. Saya kelompok mana dan saya harus masuk grup WhatsApp yang mana. Nah, pastikan itu. Jangan sampai hari H, Bapak Ibu juga belum terkonek dengan pengawas di dalam grup WhatsApp-nya. Nah, itu ya. Bapak Ibu mohon untuk menjadi perhatian. Ini spesifikasi yang kita gunakan tadi, laptop. Nah, kemudian handphone, bagaimana kalau handphone kita nggak baik, nggak bagus. Yang penting ada zoom-nya Bapak Ibu. Zoom-nya dia bisa jalan, kemudian juga ada yang misalnya bilang, nanti HP saya nggak bisa terlalu lama Pak. Ininya, misalnya baterainya low bat ya, atau soak HP-nya gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mensiasati itu dengan dicolok aja tuh selama beberapa jam itu ya, 2-3 jam itu biarkan dia dalam kondisi charging terus gitu. Ini untuk menyelamatkan kondisi kita saat itu aja Bu, saat UP itu saja ya. Kemudian tadi Bapak Ibu lebih tahu dengan perangkat Bapak Ibu ya, kalau komputer Bapak Ibu rasa tidak mendukung, kalau misalnya dalam kondisi sehari-hari juga komputernya lelet, maka jangan gunakan itu. Kita pinjam dulu dengan teman yang lain, atau kita yang paling dekat sebenarnya kita gunakan perangkat di sekolah. Perangkat di sekolah. Kalaupun di sekolah kita tidak memadai, maka kita pindah ke sekolah sebelah. Kalau Bapak Ibu yang satu daerah saling tanya di mana tempat yang bisa kita gunakan untuk komputer yang baik. Bapak Ibu bisa pindah. Nah, itu juga yang dilakukan oleh teman-teman di batch 1. Ya, ada yang pergi ke kota, ada yang pergi ke desa sebelah dan seterusnya, itu dalam rangka untuk memfasilitasi dirinya sendiri tadi. Ya, nah ini petunjuk pelaksanaan. Kita harus menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang seperti disebutkan tadi ya. Menyiapkan handphone untuk aplikasi Zoom, ya, kemudian menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Pencahayaan itu cukup ya, maksudnya jangan kondisi gelap. Nah, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak lebih kurang 2 meter. Kalau meja kursi ini kan opsional. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan duduk bersila kemudian menghadap ke meja, itu juga diperbolehkan. Kemudian menginstal tadi, nah ini yang akan dipandu melalui grup WhatsApp yang akan dibimbing oleh satu pengawas tadi. Ini ya, yang bagian H ini peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas. Nah, ini pastikan, H-2 pastikan. Kami berharap Bapak Ibu proaktif. Kalau Bapak Ibu belum punya, nanti silakan hubungi kami, hubungi admin di UIN Raden Fatah. Nanti kita akan arahkan Bapak Ibu
di mana tempat tesnya nanti kita arahkan ke pengawasnya supaya Bapak Ibu bisa join di grup WhatsApp itu. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri dalam proses itu. Kami akan bantu untuk mengarahkan Bapak Ibu masuk di dalam grup WhatsApp pengawas itu. Nah, kemudian ini juga pelaksanaan UP itu mengikuti dan mentaati instruksi, kemudian membuat fakta integritas, tapi nanti pada saat kegiatan, kemudian mengerjakan secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain, tidak boleh ada satupun yang mendampingi Bapak Ibu. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu darurat, dan itu pun harus masuk di dalam berita acara, dan kondisi apapun kondisi Bapak Ibu mohon nanti untuk dilaporkan dengan pengawas. Nanti pengawas bisa mengarahkan ke pengelola untuk alternatif apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa tetap melakukan ujian ya. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau ke belakang, ya silakan Bapak Ibu ke belakang, izin. Jadi nanti kita mengerjakan, misalnya kita posisi sekarang nih, posisi baik di depan komputer. Kemudian kamera Zoom tadi kan berada pada sebelah kiri atau kanan kita kan, dalam jarak 1 atau 2 meter. Kita tinggal sebut aja, Bapak pengawas, saya izin untuk ke belakang. Nanti kalau dia dijawab, ya silakan. Nah, Anda baru boleh untuk, Bapak Ibu baru boleh untuk meninggalkan tempat itu. Tapi dengan durasi yang logis juga. Yang logis juga. Kalau ke belakang mungkin, kalau dekat kan mungkin hanya sekitar 1 atau 2 menit gitu. Kalau sudah terlalu lama mungkin nanti akan menjadi teguran. Nah, ini mohon untuk jangan dicoba-coba Bapak Ibu, jangan dicoba-coba, karena semuanya akan berdampak ya. Bapak Ibu berdampak, LPTK juga berdampak, pengawas juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan. Nah, serendah-rendahnya tata tertib itu Bapak Ibu harus berada di posisi itu dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau 3 jam ya harus berada pada lokasi itu 3 jam. Pada posisi itu selama 3 jam. Nah, kemudian nah ini peserta mengisi kuesioner umpan balik, nanti ada link Google Form untuk mengisi feedback dari kegiatan UP itu. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong. Nah, ini kalau misalnya ada instruksi, tolong tunjukkan. Ini biasanya yang GKNI nih Bapak Ibu, yang GKNI ya, yang PGNI nih, guru kelasnya, guru kelas. Biasanya tolong tunjukkan mana kertas. Nah, itu tinggal ditunjukkan. Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu di awal dia dalam kondisi kosong, maka begitu di akhir nanti ditampilkan. Kalau misalnya pengawasnya minta, dipatuhi saja Bapak Ibu, ya dipatuhi saja. Nah, kemudian tata tertib UP berbasis domisili harus masuk ruangan 30 menit sebelum. Nah, ini nanti akan ada ininya Bapak Ibu, akan ada instruksi-instruksi begitu ya. Kemudian harus sesuai dengan jadwal, mengikuti jadwal dengan yang sesuai, kemudian berpakaian rapi dan sopan. Nah, rapi dan sopan itu, kategori rapi dan sopan itu tentu ini ya Bapak Ibu, tentu disesuaikan. Jadi kalau kita mau seragam, akan lebih baik kita menggunakan pakaian putih hitam. Karena mayoritas kan kita punya, kalau nggak punya putih hitam, putih biru. Kalau nggak punya putih biru, putih coklat gitu. Jadi, misalnya pakaian putih aja, misalnya bajunya putih. Kalau yang perempuan berjilbab, kalau laki-laki pakai peci, itu lebih terarah. Jangan kita pertanyakan lagi untuk pakaian rapi dan sopan. Boleh nggak pakai jas? Boleh nggak pakai kebaya? Boleh sebenarnya, tapi akan lebih baik Bapak Ibu supaya kita seragam sama gitu semua.
putih saja, pakaian putih. Kalau nggak ada pakaian, ada lah pasti pakaian putih mesti ada ya, pasti ada. Eh, Menggunakan peci dan kalau bawahannya celananya coklat, hitam, biru, semua bisa. Putih aja udah cukup. Kemudian mengerjakan ujian di dalam ruangan dengan tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup ya, tanpa ada orang lain di kiri dan kanan. Tadi ini diulang lagi, jaraknya sampai 2 meter, terus Bapak Ibu hatinya harus memiliki Zoom. Kalau Bapak Ibu nanti juga kita nggak punya Zoom, kemudian nggak support, pinjam dulu, pinjam punya anaknya atau pinjam punya saudaranya, pinjam punya keponakannya yang itu bisa mendukung. Handphone kebutuhannya hanyalah untuk Zoom. Handphone kebutuhannya hanyalah untuk Zoom. Nah, kalau laptop, karena memang dia penggunaannya ya, laptop atau PC ya, penggunaannya untuk mengerjakan soal. Dia memang harus betul-betul baik pengguna laptop atau komputer yang kita gunakan itu. Kemudian, nah mungkin juga ada yang bertanya kalau misalnya nanti misalnya apa istilahnya nge-lag ya Bapak Ibu, laptopnya tiba-tiba mati. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya dalam kondisi tenang Bapak Ibu silakan komunikasi dengan pengawas. Pasti nanti pengawas mengarahkan silakan Ibu masuk lagi di aplikasi tadi, SEB tadi. Kemudian kita klik masukkan nomor ujian, kemudian kita itu ready lagi. Nah jangan khawatir Bapak Ibu, nilainya nggak hilang. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu sudah masuk di record system. Jadi Bapak Ibu begitu memulai lagi, maka Bapak Ibu kembali lagi ke nomor yang terakhir. Ya itu sistem itu sudah dibuat sedemikian baik Bapak Ibu. Maka tidak ada lagi peluang untuk hilang semua atau seperti apa dan itu tidak sampai seperti itu ya. Kemudian mengerjakan ujian mandiri tidak dibantu orang lain, posisi tenang dan lain-lain. Nah ini sanksi. Peserta lupa mematikan suara hati. Peserta diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan. Peserta diperingatkan oleh pengawas untuk mengganti pakaian. Pelanggaran sedang. Peserta terlambat masuk Zoom dibatasi pada sesi tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terlambat, mana sisa waktu, itulah yang digunakan. Peserta tidak memasang aplikasi ujian, nggak bisa, pasti dibatalkan ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah Bapak Ibu, jangan melihat jadwal ulang itu. Bapak Ibu kita jangan pernah berpikir penjadwalan ulang. Karena waktunya itu sudah mepet di bulan Desember. Tentu kita berpikir yang terbaik dan mempersiapkan diri terbaik. Mati lampu padam listrik itu sudah kita bisa prediksi. Walaupun tidak akurat, kita bisa memprediksi seberapa sering di daerah kita itu mati lampu atau padam listrik tadi. Kemudian komputer, sudah kita bisa prediksi bahwa komputer kita itu nyaman atau tidak selama kita gunakan pada kondisi normal saat selama ini. Kemudian yang ketiga, kuota itu tentu pasti kita memfasilitasi itu secara baik. Kemudian yang keempat, misalnya masalah individu ya maksudnya di perangkat individunya itu. Apakah misalnya laptopnya sering mati, kemudian suara, jaringan, ini juga yang harus dipertimbangkan. Jadi mohon untuk kita sama-sama saling mengingatkan tentang masalah itu. Kemudian pembahasan kita mohon tidak lagi berbicara tentang bagaimana jaringan. Nah ini mohon tidak lagi kalau kita masuk lagi ke substansi itu Bapak Ibu, kita akan debat kusir sudah. Kita sudah debat kusir fasilitas itu. Nah kita menunggu instruksi dari pusat apakah kita universitas memfasilitasi atau mungkin nanti kalau misalnya fasilitasi Bapak Ibu bisa pergi ke LPTK terdekat. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita juga harus siap-siap dengan kondisi dari rumah masing-masing. Kita tes dari rumah masing-masing. Untuk jaringan dan lain-lain mohon untuk tidak kita ini kan lagi bukan jadi topik pembicaraan utama tentang jaringan, kemudian satu lagi tentang
apa namanya listrik padam. Nah, ini tapi kebanyakan tuh listrik padam Bapak Ibu. Tapi itu mayoritas hanya kecil ya. Hanya minoritas kecil sekali persentase itu. Maka di semester yang di tes yang lalu itu nggak digubris yang terkait dengan padam listrik karena sangat sedikit sekali, mungkin sekitar 2-5% kegagalan untuk padam listrik itu. Nah, itu jaringan, kemudian listrik padam yang disiasati secara baik. Kemudian peserta dibantu oleh pihak lain, maka dinyatakan gugur ya. Peserta memasukkan data, maka dinyatakan tidak lulus. Atau bahasa lainnya joki. Menggunakan joki itu tentu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran untuk pelaksanaan UKIN dan UP. Tetap semangat Bapak Ibu, konsentrasi secara baik, bertanya dengan teman sebaya, teman satu angkatan, dan tentu membangun komunikasi dengan kami LPTK maupun admin di PTK ini. Mungkin itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa lulus ya. Besar harapan kami pengelola Bapak Ibu bisa masuk, Bapak Ibu bisa lulus 100%, bahkan itu doa kita semua. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.